Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya dengan subbab besaran pokok dan besaran turunan. Besaran itu ada dua. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok ini ada 7 macam. Yang pertama, panjang. Satuannya meter, lambang satuannya M. Yang kedua, massa. Satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Yang ketiga, waktu. Satuannya sekon, lambang satuannya S. Yang keempat, suhu. Satuannya Kelvin, lambang satuannya K. Kuat arus, satuannya ampere, lambang satuannya A. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya kandela, lambang satuannya CD. Yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya mol, lambang satuannya mol. Besaran yang kedua yaitu besaran turunan, adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan. Yang pertama, luas. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang kali lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Jadi penjabarannya luas itu adalah panjang kali panjang. Dengan satuannya meter kali meter. Jadi satuan luas adalah meter persegi. Volume. Misalnya, kita mempunyai kubus. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Sisi itu adalah besaran pokok panjang. Jadi penjabarannya panjang kali panjang. Satuannya adalah meter kubik. Yang ketiga ada massa jenis. Itu rumusnya massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan panjang dibagi waktu. Satuannya meter per sekon. Percepatan, kecepatan dibagi waktu. Satuannya meter per sekon kuadrat. Meskipun ada 7 besaran pokok di dalam sistem satuan internasional, yang dipelajari kali ini hanya 3, yaitu besaran panjang, massa, dan waktu. Yang pertama, besaran pokok panjang. Dalam sistem internasional dinyatakan dalam meter, atau simbolnya M. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Ya, 1 desimeter sama dengan 0,1 meter atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter. 1 cm sama dengan 0,01 meter sama dengan 10 pangkat min 2 meter. 1 mm atau mm itu sama dengan 0,01 meter atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan 1 km itu sama dengan 1000 meter atau sama dengan 10 pangkat 3 meter. Nah, untuk memudahkan dalam melakukan konversi satu satuan SI, besaran panjang ke satuan SI lainnya, ya misalnya dari desimeter ke meter, dapat kita gunakan tangga satuan besaran panjang. Berikut tangga konversi panjang. Dari atas ke bawah itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Ya, mungkin kalian udah familiar ya pada pelajaran matematika. Dikali atau dibagi berapakah? Misalnya, kalau turun 3, berarti kita kalikan 10 pangkat N. N-nya kita ganti 3. 10 pangkat 3 itu berapa?
10-nya kita kalikan 3 kali, jadi 10 pangkat 3 itu 1000. Misalnya dari kilometer ke meter, itu turun 3. Berarti kita kalikan 1000. Ya. Kalau naik dibagi, misalnya kalau naik 2, berarti kita bagi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu berapa? Ya, 100. Jadi kalau naik 2 dibagi 100. Ya, selanjutnya alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada bermacam-macam. Yang pertama, mistar atau penggaris. Ya, tentu semuanya pada punya ya, mistar atau penggaris. Mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Yang kedua ada jangka sorong. Sudah ada yang pernah lihat jangka sorong? Atau mungkin masih baru bagi kalian ya. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter, misalnya bola kecil, tebal uang logam, maupun diameter dalam tabung. Ya, kalau diukur pakai penggaris kan susah, kita pakai jangka sorong. Tingkat ketelitian jangka sorong itu sampai dengan 0,1 mm. Ya, di gambar bisa kalian lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, sekarang kita belajar pembacaan skala jangka sorong. Misalnya di sini kita mengukur diameter uang logam. Bagaimanakah caranya? Ya, kita lihat skala di jangka sorong ada skala utama dan skala nonius. Skala utamanya, ya Ibu lingkari dengan lingkaran kuning. Di situ menunjukkan 4,2 ya 4,2. Kemudian selanjutnya skala noniusnya kita lihat yang Ibu lingkari di tanda hitam. Ya, tadi skala utamanya 4,2. Skala noniusnya yaitu kita lihat yang berimpit dengan skala utama. Di sini yang berimpit dengan skala utama adalah angka 5. Jadi skala noniusnya 0,05. Jadi tadi skala utamanya 4,2 cm, kita tambahkan dengan 0,05 cm. Jadi pembacaannya adalah 4,25 cm. Ya, alat ukur panjang yang ketiga ada mikrometer skrup. Ya, ketelitian mikrometer skrup itu 0,01 mm. Ya, lebih kecil daripada jangka sorong. Ya, jadi untuk mengukur benda yang lebih tipis daripada jangka sorong. Bagian-bagiannya bisa kalian lihat pada gambar. Ya, sekarang cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong atau cara pembacaannya seperti apa ya? Ya, skala utamanya bisa dilihat. Skala utama, misalnya kita mengukur kelereng. Skala utamanya itu menunjukkan angka 3,5. Skala noniusnya itu yang ada di bagian putaran itu menunjukkan berapa? 12. Berarti 0,12 mm. Jadi pembacaannya 3,5 mm kita tambahkan dengan 0,12. Jadi pembacaannya diameter kelereng yang kita ukur yaitu 3,62 mm atau sama dengan 0,362 cm. Besaran pokok yang kedua kita pelajari adalah massa. Dalam SI dinyatakan dalam kilogram atau simbolnya Kg. 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Satuan massa dapat diturunkan dari 1 kilogram standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Ya, 1 ton berapa kilo? 1000 kilo atau sama dengan 10 pangkat 3 kilogram. 1 kuintal itu 100 kilogram atau sama dengan 10 pangkat 2 kilogram. 1 hektogram.
sama dengan 1 ons atau sama dengan 0,1 kg atau sama dengan 10 pangkat min 1 kg. Ya, 1 gram di situ sama dengan 0,01 kg atau sama dengan 10 pangkat min 3 kg. Ya, dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Alat ukur massa yang pertama ada neraca sama lengan. Ada yang pernah lihat neraca sama lengan? Di mana biasa kalian lihat? Ya, neraca jenis ini akan banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa emas. Neraca sama lengan memiliki tingkat ketelitian 0,001 gram. Yang kedua, ada neraca digital. Neraca digital sering ada di dalam laboratorium untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Ya, mempunyai tingkat ketelitian 0,01 gram. Alat ukur massa yang ketiga ada neraca tiga lengan atau neraca Ohs. Neraca ini mempunyai ketelitian 0,1 gram. Yang keempat ada neraca pasar, yang tentunya sudah sering kalian lihat ya. Sering disebut juga sebagai neraca mekanik meja, dimanfaatkan oleh para pedagang kelontong untuk menimbang barang dagangan mereka. Ketelitiannya sangat rendah, yaitu 50 gram. Berikut contoh hasil pengukuran dengan neraca Ohs. Misalnya kita menimbang gula pasir dengan neraca Ohs. Neraca Ohs ini ada 3 lengan. Lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Dari gambar dapat diketahui posisi anting lengan depan. Ya, bisa dilihat di gambar itu adalah 5,5 gram. Posisi anting tengah 20,0 gram. Posisi anting belakang adalah 200,0 gram. Jadi massa gula pasir yang kita timbang adalah semuanya kita jumlahkan yaitu 225,5 gram. Besaran pokok ketiga yang kita pelajari adalah waktu. Dalam SI, waktu dinyatakan dalam sekon atau simbolnya S. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali. Ya, berikut contoh konversi waktu. Ya, kalian pasti udah pada tahu ya, 1 menit itu sama dengan 60 sekon. 1 jam itu sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 sekon. 1 hari itu sama dengan 24 jam, sama dengan 1.440 menit, sama dengan 86.400 sekon. Alat ukur waktu yang pertama ada jam tangan atau arloji. Ya, jam tangan atau arloji memiliki ketelitian 1 sekon. Kemudian yang kedua ada stopwatch. Ya, biasa digunakan oleh misalnya Pak Guru olahraga untuk mengukur waktu kalian ya dalam berlari. Stopwatch mekanis memiliki ketelitian 0,1 sekon. Stopwatch elektronik memiliki ketelitian 0,001 sekon. Selanjutnya, kita masuk ke besaran turunan. Seperti besaran pokok tadi, besaran turunan juga tidak kita pelajari semuanya. Yang pertama kita pelajari adalah luas. Luas memiliki simbol L besar ya. Luas suatu benda dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Misalnya, ruas persegi panjang. Rumusnya L sama dengan panjang kali lebar. Satuan luas itu meter persegi. Luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Kenapa? Karena panjang itu adalah besaran pokok panjang dan lebar itu besaran pokok panjang. Jadi luas merupakan besaran turunan dari besaran pokok. Tangga konversi luas. Ya, kalian sudah familiar juga ya. Tangga konversi luas itu dari atas ke bawah, yaitu kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Kalau naik kita bagi, kalau turun
dikali. Dibagi atau dikali berapa? Yaitu 10 pangkat 2N. Kalau misalnya turun 2 kali dari meter persegi ke sentimeter persegi, kita kalikan berapa? Kita kalikan 10 pangkat 2 kali N. N-nya kita ganti 2 karena turun 2 kali, berarti 10 pangkat 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4, berarti dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu 10.000. Jadi kalau turun 2 kali, kita kalikan 10.000. Ya, begitu juga kalau naik. Ya, kalau naik kita bagikan. Besaran turunan yang kedua yaitu volume. Volume mempunyai simbol V. Volume suatu benda, misalnya kubus, dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Volumenya sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Satuan volume yaitu meter kubik. Volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Ya, karena sisi itu adalah besaran pokok panjang. Jadi volume itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Ya. Konversi volume 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Ya, seperti diketahui, zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Untuk mengukur volume zat cair bisa kita gunakan gelas ukur. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Bagaimana cara mengukur volume benda padat yang mempunyai bentuk tidak beraturan? Misalnya batu. Bisa kalian mengukur batu dengan menggunakan penggaris? Ya, tentunya susah ya. Untuk mengukur volume benda padat yang mempunyai bentuk tidak beraturan, bisa kita gunakan gelas ukur. Ya, seperti terlihat pada gambar. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas ukur secukupnya. Catat volume air mula-mula atau V1. Ya, digambar di situ V1-nya 50 ml. Kemudian masukkan batu ke dalam gelas ukur. Catat volume air dan batu. Ya, di situ volume keduanya digambar bisa kita lihat 75 ml. Volume benda itu dapat dihitung dari V2 dikurangi V1. Jadi volume batunya 75 ml dikurangi volume awalnya yaitu 50 ml. 75 dikurangi 50 sama dengan 25 ml. Jadi volume batu tersebut adalah 25 ml. Gampang kan? Ya, berikut adalah tangga konversi volume. Besaran turunan selanjutnya yang kita pelajari adalah konsentrasi larutan, memiliki simbol K. Konsentrasi larutan dapat dirumuskan sebagai massa zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Ya, misalnya kalian membuat larutan gula, yaitu dengan menambahkan gula ke dalam air. Maka massa zat terlarutnya yaitu massa gulanya dibagi volume zat pelarutnya. Zat pelarutnya adalah air, berarti dibagi volume air. Konsentrasinya dapat kita cari dengan membagikan massa terlarut dibagi volume pelarut. Ya, contoh soal menentukan konsentrasi larutan. Di sini ada soal, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Langkah-langkah pemecahan masalahnya, kalau mengerjakan soal, jangan lupa kalian tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian baru
Jawab. Di situ diketahui yang pertama adalah massa terlarut atau massa garamnya, yaitu 20 gram. Kemudian volume pelarut atau volume airnya yaitu 2 liter. Yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan gula atau K-nya. Jawab. Kita masukkan ke dalam rumusnya, konsentrasi larutan K itu sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. 20 dibagi 2, gampang banget ya, 10. Satuannya gram per liter. Jadi konsentrasi larutan gula yang terbentuk adalah 10 gram per liter. Bisa ya? Besaran turunan selanjutnya yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Biasanya digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan tumbuhan. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh soal, menentukan laju pertumbuhan. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Ya, langkah-langkah pemecahannya. Yang diketahui, pertambahan tingginya. Ya, pertambahan tingginya awalnya kan 2 cm, kemudian menjadi 8 cm. Berarti pertambahan tingginya 8 cm dikurangi awalnya 2 cm. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 cm. Selang waktunya selama 5 hari. Yang ditanyakan yaitu laju pertumbuhannya. Jawab. Laju pertumbuhan itu sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tingginya 6 cm dibagi selang waktunya 5 hari. 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Satuannya cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut adalah 1,2 cm per hari. Ya, terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap terus semangat belajar dan semoga kalian bisa sukses nantinya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.